Katanya MacBook itu ekosistemnya sangat bagus dan macOS itu sangat optimal performanya. Dan mitosnya RAM 8 GB itu udah cukup buat MacBook M Series. Daripada bingung dan menebak-nebak, kita langsung tes aja ya. Jalanin aplikasi-aplikasi, mulai dari video editing, edit foto, sampai dengan yang simple-simple aja, kayak browsing, ketik-ketik, atau nge-YouTube. Oke, Apple memiliki kelebihan di chip M1 sampai M4-nya. Chip ini itu super efisien banget. Bahkan gue pernah bikin videonya ya. Kalian bisa lihat di video ini kalau baterainya itu bisa tahan seharian. Karena sistemnya itu efisien banget. 8 GB RAM di Mac itu beda sama 8 GB RAM di Windows. Kenapa? Karena mereka pakai sistem SoC atau sistem on chip. Jadi RAM-nya itu unified alias terintegrasi jadi satu. Yang tentunya ini menjadi nilai plus ya buat macOS. Jadi sangat cepet banget dan sangat efisien. Tapi bukan berarti 8 GB DRAM itu selalu cukup. Tergantung pemakaian kalian. Ada orang yang pemakaiannya itu ringan, ada juga yang pemakaiannya itu berat. Contoh pemakaian ringan ya, kalian pakainya itu cuman untuk ketik-ketik, terus nonton YouTube sama meeting online. Sedangkan pemakaian berat itu kayak edit video 4K, sambil buka Chrome sampai dengan 15 tab. Nah, itu berat banget. Jadi kalian tahu perbedaannya ya, yang ringan sama yang berat. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita tes. Kita pakai MacBook-nya dan kita cek penggunaan RAM-nya. Nah, yang pertama kita pakai buat ketik-ketik aja nih. Sama buka browser sekitar 5 tab-an lah ya. Dan kita cek activity monitornya. Caranya kalian pencet command space. Nah, nanti muncul spotlight. Kalian ketik aja activity monitor. Nah, di sini langsung kelihatan ya aplikasi apa yang lagi jalan dan pakai memori berapa banyak. Di sini kalau cuman pakai browsing doang, itu kepakainya cuman 6 GB doang guys. Jadi kita tahu ya kalau pemakaian ringan itu masih aman banget 8 GB RAM. Masih enteng banget buat MacBook-nya. Nah, berikutnya nih kita coba buat video editing sambil browsing, sambil edit thumbnail juga di Photoshop. Nah, kalau gua biasanya video editingnya itu lumayan berat ya, karena biasanya videonya banyak efek dan ada color gradingnya. Selain itu, biasanya gua juga buka browser buat cek referensi sama script gua. Dan itu ditambah dengan multitask lagi untuk edit thumbnail di Photoshop. Oke, sekarang kita cek activity monitornya. Dan ternyata udah mulai penuh ya memorinya. Kalian lihat ini udah orange ya, bukan merah. Yang artinya memorinya itu mulai mentok dan mulai swap memori. Nah, apa itu swap memori? Simpelnya gini sih, karena memorinya itu udah mentok 8 GB, akhirnya dia pinjem memori dari storage atau NVMe. Jadi data-data yang seharusnya bisa disimpan di memori malah di-write ke NVMe-nya. Nah, ini kalian bisa cek di activity monitornya. Kalian lihat aja bytes written-nya. Nah, kalau nggak ada, kalian bisa klik kanan, terus munculin di sini ya. Kalian centang. Nah, kalau kalian perhatiin, di Chrome-nya itu bisa write sampai dengan 2 GB. Ini dalam waktu yang singkat doang ya, padahal ya. Gara-gara memorinya mentok dan nggak cukup. Nah, apakah swap memori ini bagus? Kalau dari kegunaannya sih, untuk membantu OS-nya, pastinya bagus ya. Tapi ada hal yang harus diingat. Kalau storage atau NVMe ini ada umurnya guys. Ada yang namanya TBW atau terabytes written. Rata-rata storage-nya Apple MacBook itu bisa 300 TBW. Yang artinya kalau storage-nya udah written 300 terabyte, otomatis storage kalian udah nggak bisa nulis lagi ya. Atau udah nggak bisa ngisi data lagi. Ya, alias nama lainnya itu udah rusak. Dan kalau kalian tahu, MacBook M Series ini kalau storage-nya rusak, ya udah jadi besi tua. Cuman katanya ada third party service yang bisa benerin. Tapi itu topik lain, kita kembali ke topik awal. Anggap aja ini ya, pakai Chrome cuman sebentar aja, swap memorinya udah 2 GB. Bayangin kalau dia swap terus selama 1 harian. Misalnya swapnya nih sampai 20 GB. Itu kalau dihitung dalam 1 tahun itu bisa 7 terabyte doang dari
swap memori. Belum lain-lainnya ya. Kalau dihitung sebenarnya sih masih oke ya. Kalau 1 tahun 7 TB itu masih jauh dari 300 TB. Cuman tetap aja sih nggak ada yang bisa tahu umurnya. Idealnya sih jangan sampai laptop kalian itu keseringan swap memori. Kan sayang banget udah beli laptop mahal-mahal tapi jadinya cepet rusak. Maka dari itu sebelum kalian beli MacBook, ada baiknya kalian pikir dulu. Kalian ini pengguna ringan atau pengguna berat? Kalau ringan ya nggak masalah lah 8 GB. Tapi kalau kalian adalah pemakai berat, pastinya kalian harus cari yang 16 GB. Bang, gua orangnya biasanya pemakaian berat, tapi tetap mau beli yang 8 GB, Bang. Ya itu terserah kalian sih, cuman ya konsekuensinya ya itu tadi. So, kembali ke pemikiran kalian masing-masing aja. Nah, jadi apakah MacBook gua ini jadinya nggak kepake? Nggak juga sih, karena istri gua sendiri bisa pakai. Istri gua adalah tipe orang yang pemakaiannya itu ringan. Paling cuman ketik-ketik, browsing, sama buka YouTube. Dan kalian sebenarnya masih bisa akalin sih kalau kalian memakai berat ya. Kayak gua misalnya kalau edit video, ya bukanya video editor doang, nggak buka yang lainnya. Nah, itu memorinya bakal aman banget. Terus kalau gua mau bikin thumbnail, ya bukanya itu cuman Photoshop doang. Kalau misalnya gua mau cari referensi dari browser, ya gua tutup semuanya, gua buka browsernya doang. Agak ribet sih, tapi ya itulah ya cara-cara buat ngakalin sedikit. Oke, kayaknya videonya sampai segini aja. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang nanya-nanya ya tentang RAM di MacBook ini. Oke, kalau kalian suka videonya, boleh di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.